Shalom, shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini rindu untuk menyembah dan memuji Tuhan, amin. Dan pastikan hari ini kita siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita buka hati kita Bapak Ibu. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebab karyamu terbesar dalam hidup kami adalah Tuhan. Kau mengorbankan hidupmu bagi setiap kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Ya Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan pengagungan untuk Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan setiap kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berhimpun di rumah Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kami kuat dan gagah kami, tapi kami ada di sini oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Dan sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, apapun kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, ada hal-hal yang kami yang tidak menyenangkan hatimu atau mengecewakan Engkau Tuhan, atau ketidaktaatan kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Bapa, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dan kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Khususnya yang worship leader Tuhan, ada double portion urapan yang Tuhan berikan. Sehingga bisa membawa hadirat, bisa membawa semua puji-pujian penyembahan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Sudah masih tetap berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita tumpangkan tangan atas anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan pada gerejamu, sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk mendidik anak-anak ini untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu, tidak ada yang terlewat Tuhan, agar sejak masa kecil mereka, saat mereka bertumbuh dan menjadi dewasa, Tuhan tetap menjadi Tuhan pribadi mereka. Bapa, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala hal-hal yang buruk di luar sana Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi kebanggaan orang tua mereka, menjadi anak yang rajin, anak yang pandai Tuhan, sehingga mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk setiap orang tua yang sudah mendidik mereka Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan kebutuhan setiap anak-anak ini melalui orang tua mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, mereka adalah biji mata Tuhan, dan masa depan mereka akan menjadi masa depan yang gilang gemilang. Anak-anak ini boleh menjadi orang-orang yang berguna bagi negara ya Tuhan, diberkati, dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Terima kasih Bapa. Bila sebentar mereka akan masuk dalam sekolah minggu, kelas sekolah minggu, kiranya Tuhan memberikan disiplin pada anak-anak ini. Mereka boleh duduk diam, boleh mendengarkan pengajaran firman Tuhan, boleh memuji Tuhan. Dan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu, kiranya juga diberikan kesabaran Tuhan, dan boleh melayani anak-anak ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati, nanti kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa kita datang ke tempat ini tidak dengan tangan hampa. Kita bawa syukur kita. Kita bawa semuanya untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya milik Tuhan, bahkan hidup kami adalah hak Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, beracaralah dan berdaulat penuhlah atas kami. Kami beri hati kami Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku
Dan kita kembalikan semua untuk Tuhan. Ya Tuhan, yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku, yang terbaik hanya bagimu. Mari kita sembah Tuhan kita. Ku sembah Haleluya. Syukurlah Bapa ya Shalom. Kami memuji dan menyembah-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan, semua punya-Mu Tuhan. Shalom Bapa ya Shalom. Mari kita nyatakan syukur kita pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Ku sembah Engkau ya Tuhan, ku sanjungkan Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Tidak Allah satupun selain Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala hormat dan pujian kami. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Shalom Bapa ya Shalom Bapa ya semuanya milik-Mu Tuhan. Shalom Bapa ya Bapa ya Mari sama-sama kita nyatakan segalanya yang ku miliki, ya semuanya bukan karena kekuatan kami Tuhan, kan ku bawa persembahanku, yang terbaik hanya bagi. Sekali lagi katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap bersuka cita dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan selalu baik. Mari kita bawa syukur kita pagi hari ini Bapak Ibu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang. Suaranya mana Bapak Ibu? Ya, membawa. Oh, amin. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Saya rindu boleh semua angkat jempolnya untuk Tuhan dan katakan Dia baik dalam segala keadaanmu. Oh, sekali lagi katakan Engkau baik teramat. Amin. Engkau baik teramat baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam. Oh, amin. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik teramat. Amin. Engkau baik teramat baik. Sekali katakan Engkau baik. Ya Tuhan, Engkau baik teramat baik. Ku bawa ucapan syukurku, amin, padamu. Engkau baik. Jemaat Gaby Glow suaranya mana? Saya rindu semua jempolnya boleh diangkat. Yang di sebelah sini saya belum lihat semuanya. Engkau baik. Engkau, oh Dia teramat baik bagi engkau dan saya. Ya, sebelah sini boleh. Oh, Yesusku baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Sebab satu-satunya jalan kebenaran ada di dalam nama siapa Bapak Ibu? Kurang kencang siapa? Yes, boleh sama-sama bertepuk tangan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amen. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Jemaat suaranya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya mau dengar di sebelah sini sama-sama katakan glory. Sekali lagi. Ya. Glory, haleluya. Glory. Yang di sini jangan mau kalah ya. Sama-sama katakan glory. Glory. Oh, Engkau ditinggikan Tuhan. Ya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, semua katakan glory. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Setiap kita yang percaya pasti kita diselamatkan. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya persilakan buat engkong untuk boleh kesaksian betapa Tuhan baik dan Tuhan nyatakan mujizat buat engkong. Sekali lagi kita sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan engkong. Baik, mari silakan. Iya. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Ibu dan Bapak lagi ke belakang. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk di atas panggung ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan hingga kami dapat berdiri di sini atas karunia Tuhan. Demikian juga Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Puji syukur kehadirat Tuhan. Sekarang saya sudah sembuh. Nah, sekarang saya sudah sembuh. Itu karena karunia Tuhan. Tuhan, sebentar lagi
saya akan bersaksi dari awal sampai akhir. Awalnya saya bersama Frankie, Nesya, Kathleen, demikian juga dengan keluarga Nesya yang dari Jakarta 2 orang. Kami bertamasya ke Kintamani, hanya nginap semalam. Bangun pagi-pagi, saya sudah duduk di balkon untuk menikmati Gunung Batur yang sangat indah. Tidak tahu berapa jam saya duduk. Akhirnya saya dipanggil sama Frankie, disuruh mandi. Mungkin mau berberes-beres. Dan Tuhan, lalu saya mau masuk ke kamar, dan di dalam kamar itu ada sepotong karet dalam kamar. Lalu saya membungkuk mau ngambil karet itu, akhirnya saya terbanting. Aduh, tangan saya yang kiri menopang, yang pelipis kiri itu kebentur kaca, jadi bendol sebesar telur ayam. Nah, habis gitu yang saya rasakan itu, aduh, rusuknya ini sakit benar gitu. Aduh. Akhirnya saya tolong Frankie masuk ke dalam, lalu beres-beres, terus breakfast, terus pulang ke rumah. Sampai di rumah kami pijat. Habis gitu waktu pijat itu sekitar hari Jumat, jadi mesti ada dua hari saya istirahat, lalu saya masih mengikuti ibadah, ya. Lalu saya pamit ke Bapak Gembala, kata Bapak Gembala, suruh terus saja ke rumah sakit. Habis itu saya terus meluncur ke rumah sakit Siloam untuk di CT scan. Akhirnya ketahuan kalau tulang rusuk saya itu ada yang retak 4 buah. Ya, akhirnya esok harinya saya minta rujukan untuk ke rumah sakit Surya Husada. Dan di sana 3 hari saya diobati dan Tuhan. Waktu hari pertama itu ada yang besuk saya, yaitu Bapak Immanuel. Terima kasih Bapak Immanuel. Habis itu sebelum dirujuk ke lain tempat, saya berdoa bersama-sama keluarga untuk minta kesembuhan buat Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya mukjizat Tuhan masih ada. Itu yang saya rasakan. Kalau batuk itu ya, aduh sakit gitu. Nah, ternyata habis doa itu hilang sama sekali. Berkat Tuhan masih ada yang percaya kepadanya. Akhirnya saya lagi dirujuk lagi ke rumah sakit Sanglah, sama rumah sakit lagi
saya di ronsen, ya ternyata tulang yang patah itu akan merapat. Puji Tuhan, amin. Ya, itu sekianlah Tuhan, sekian kesaksian ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih buat engkong. Bukti bahwa Tuhan masih ada, amin. Bagi setiap kita yang percaya, berharap. Sebab hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Sekalipun kita dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan gak pernah tinggalin engkau dan saya. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu. Kita masuk dalam firman Tuhan. Engkau Tuhan kami yang terlalu baik. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami melewati lembah gelap Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus ya di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami tahu Tuhan, kami pegang erat janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Sama-sama kita katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau
semua boleh angkat tangannya sama-sama dan katakan, ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Sekalipun kami dalam lembah gelap Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi kita nyatakan bahwa Yesus satu-satunya kekuatan kita. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan, Engkau adalah kekuatan dalam hidupku Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau disenangkan di atas pujian kami Tuhan. Pada saat ini juga kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan, pesan-Mu boleh tersampaikan pada jemaat Tuhan yang hadir, dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah dalam nama Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Selalu kita luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengalami suatu perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Sebetulnya bagi orang yang percaya seperti kita, orang yang percaya, untuk mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang mustahil, itu tidak mustahil bagi kita, saudara. Amin, saudara. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertema, bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Yakin saudara, bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar? Amin. Kita lihat di dalam Mazmur 108 ayat yang ke-13. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Mazmur 108 ayat 13 mengatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Amin saudara. Perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa artinya perbuatan-perbuatan yang besar. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, pernahkah saudara beriman untuk bisa mengalami suatu perkara yang besar? Atau saudara menginginkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup saudara? Semua orang pasti ingin mengalami hal yang demikian saudara ya. Pernah saudara mengalami suatu hal yang besar dalam hidup saudara? Perkara-perkara yang besar. Pernah ya, puji Tuhan. Saudara memiliki impian yang besar dan memiliki keinginan melakukan perkara-perkara yang besar, itu bukan hal yang mustahil bagi orang percaya. Karena Yesus ini berkata saudara ya, kalau kita percaya kepada Dia, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih daripada itu. Wow, luar biasa saudara ya. Lebih daripada itu, kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12a. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya ini ya saudara, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara yakin
saudara bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Ini firman Tuhan saudara, bukan kata saya. Firman Tuhan itu iya dan amin saudara. Ya. Kenapa kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar? Ya, ketika kita membuka hati kita, pada saat kita membuka hati kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka pada saat itu kita diberi kuasa. Kuasa sebagai apa saudara? Sebagai anak-anak Allah. Kita punya kuasa. Roh yang besar itu masuk dalam diri kita. Kalau roh yang besar itu ada dalam diri kita, siapa lawan kita saudara? Ya, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, makanya kita dapat melakukan perkara-perkara besar karena kita punya roh yang besar, Allah yang besar yang ada di dalam diri kita. Maka Tuhan katakan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan bahkan lebih daripada itu. Amin saudara. Tapi masalahnya saudara ya, seringkali kita merasa apa iya ya kalau kita menghadapi suatu perkara ya. Seringkali kita apa iya ya aku sanggup melakukan ini ya. Apa gua bisa ya melakukan ini? Kayaknya nggak mungkin dah ya. Kayaknya nggak mungkin saudara ya. Apa sih yang bisa dibanggakan dari diri gue? Gue cuma orang biasa aja. Gak mungkin bisa melakukan perkara yang besar. Saudara harus ingat saudara ya. Memang kita bukan siapa-siapa. Kita orang biasa. Tetapi roh yang ada di dalam diri kita itu luar biasa besarnya saudara. Ya. Memang dari kita gak ada yang bisa dibanggakan. Apa sih yang kita banggakan? Manusia itu terbatas kok gak ada yang hebat. Tapi roh yang ada di dalam diri kita ini yang kita banggakan saudara. Bukan diri kita sendiri. Ya. Karena kita memiliki roh yang besar, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Musa, saudara. Musa, ketika Yesus memanggil Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, awalnya Musa menolak, saudara. Dia katakan apa? Tuhan, aku tidak fasih berbicara. Tuhan nggak nanya kok, kamu fasih apa enggak? Enggak, Tuhan nggak nanya. Tuhan cuma tanya, kamu mau nggak dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, saudara. Ya, pada akhirnya Musa merespon dan akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir walaupun Musa tidak mencapai tanah yang dijanjikan. Saudara, seringkali kita melakukan hal-hal yang sama seperti Musa. Saudara. Kalau Tuhan ajak kita, Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, kita tuh banyak sekali alasan-alasan, saudara. Tuhan, aku tidak fasih lah, Tuhan, aku tidak pandai. Tuhan nggak peduli siapa saudara, ya. Tuhan nggak nanya saudara pandai, saudara pintar, saudara hebat. Yang Tuhan tanya saudara mau atau tidak. Kalau saudara mau, Tuhan yang akan mampukan segala sesuatunya. Tuhan gak pernah salah untuk memilih saudara. Kalau Tuhan sudah memilih saudara, just katakan yes Lord, ya Tuhan. Maka Tuhan akan mampukan saudara. Tuhan tidak mau saudara dipermalukan. Gak mungkin saudara ya. Nah, saya dulu saudara ya, saya lahir dari 7 bersaudara. Saya anak yang kelima. Dan saya di rumah itu adalah orang yang di keluarga saya itu saya orang yang paling pendiam, saudara. Istri saya tahu ya. Saya orang yang paling pendiam, nggak banyak ngomong, saya nggak fasih berbicara, boleh dibilang kaku saya. Ya, nggak seperti kakak-kakak saya tuh fasih banget berbicara, dia punya wah kalau bicara pintar saudara. Ya, nah waktu saya pacaran sama istri saya 90% yang bicara tuh dia saudara. Saya cuma 10% saudara. Ya, karena saya emang pendiam saudara. Nah, ketika kakak saya, saudara saya tahu bahwa saya menjadi pendeta. Dia gak percaya. Yang benar katanya. Masa kamu menjadi pendeta? Kan kalau pendeta itu kan juga harus berbicara di depan mimbar seperti ini. Mana mungkin kamu kan orangnya kaku, gak bisa ngomong, gak fasih berbicara. Ya, tapi kenyataannya saudara. Kalau Tuhan mau pakai seseorang, kalau kita hanya kita buka hati aja kita mau, Tuhan yang akan mampukan segala sesuatunya. Kakak-kakak saya bilang, saya ini fasih berbicara, tapi kalau saya suruh berbicara di depan banyak orang, suara saya nggak bisa keluar, saudara. Gitu, ya. Nah, saudara, Gideon itu juga sama, saudara. Gideon ini juga ngeyel, saudara ya. Tuhan suruh dia, ayo kamu bebaskan bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Median. Dia bilang, Tuhan, kenapa suruh aku Tuhan? Dia bilang, dari kaumku, kaum Manasye, aku yang paling kecil. Dan aku yang paling muda dari saudaraku. Kan banyak orang lain yang lebih senior, yang lebih hebat, yang udah punya pengalaman perang dan sebagainya. Ya, awalnya dia menolak. Tapi Tuhan nggak nanya itu. Tuhan nggak nanya siapa yang hebat, Tuhan mau pakai orang hebat. Enggak, Tuhan nggak mau pakai orang yang hebat, orang yang luar biasa. Yang Tuhan mau pakai orang yang mau dibuka hati untuk dipakai Tuhan. Itu yang Tuhan mau atau tidak. Akhirnya Gideon menjadi seorang pahlawan, saudara ya. Dia membebaskan bangsa Median dari cengkraman. Bangsa Israel dari cengkeraman bangsa Median. Saudara yang dikasihi Tuhan,
kita punya Allah yang besar. Ya, artinya apa? Tidak ada satu perkara pun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, dan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa melakukan perkara-perkara besar. Jadi bagi kita orang percaya untuk bisa menerima perkara besar dalam hidup kita itu bukan hal yang mustahil. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang belum bisa mengalami hal-hal ini, saudara. Kenapa? Why? Kenapa banyak orang yang belum bisa mengalami hal-hal seperti ini? Ya, karena dia belum siap, saudara. Dia belum siap. Dia belum memiliki iman yang kokoh. Masih ada keraguan-raguan. Apa iya, apa bisa, apa enggak, saudara ya. Kalau kita mau melihat suatu perkara-perkara ajaib, kita mau melihat suatu hal yang besar, kita mau lihat suatu yang spektakuler, kita juga harus mau melewati suatu perkara-perkara yang besar. Betul ya, saudara? Kita mau melihat hal yang besar, kita juga harus mau melewati perkara-perkara yang besar. Ya, bahkan menggoncangkan iman kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Saya lahir dari keluarga Kristen, saudara. Ya, di agama saya yang dulu, saya percaya Yesus itu Tuhan. Hanya sampai di situ saja. Saya tiap minggu ke gereja, sampai saya punya anak dua kecil-kecil, masih ya tiap minggu ke gereja dan saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Saya nggak punya Alkitab waktu itu, saudara. Ya. Lalu suatu ketika saya itu diperhadapkan dari satu hal yang perkara besar yang terjadi dalam hidup saya yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya hanya sekedar melihat, waktu itu saya melihat, wah pendeta itu dalam KKR tumbang tangan, wah orang manifestasi ya, teriak-teriak, saudara. Wih, luar biasa. Tapi di agama saya yang lama, saya nggak pernah diajari seperti itu. Ya, kita ke gereja, kita bisa biasa-biasa aja. Nah, suatu ketika saya diperhadapkan dalam situasi yang mana saya harus melakukan sesuatu. Karena pegawai saya itu, saya udah pernah bersaksi ya, pegawai itu kerasukan tuh. Nah, saya diperhadapkan dengan orang yang sedang kerasukan dan saya sendiri belum pernah punya pengalaman apa-apa. Ya, masih pemula gitu, belum pernah lakukan apa. Tapi saya diperhadapkan di suatu perkara yang besar dan orang-orang di sekitar saya itu bukan orang-orang yang seiman dengan saya, saudara. Jadi saya hanya sendiri. Tapi ketika saat itu ada dorongan yang kuat ya untuk saya melakukan sesuatu perkara besar. Ya, saya hanya teringat, saudara, itu dia tadi dulu saya belum pendeta, saudara ya. Pendeta bisa melakukan itu. Saya kan seorang pengusaha. Kita kan sama-sama P kan ya. Dia pendeta, saya pengusaha, kan sama-sama P kan, saudara. Kalau dia sama-sama anak Tuhan lagi, saudara ya kan. Kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya cuma pikir simpel gitu aja. Lalu saya coba-coba, saudara. Waktu saya coba, waduh kaget saya, saudara. Bukannya itu setannya lari, saya ditantangin sama anak itu, saudara. Dia malah menantang, dia nggak kenal siapa itu Yesus. Coba saudara bayangkan. Ya. Saat itu, jujur saya, iman saya itu goyah, saudara. Ya. Goncang saya, loh katanya Yesus itu berkuasa. Ini kenal aja enggak, malah dia nantang lagi, saya bilang. Benar-benar saya saat itu, karena saya masih belum benar-benar dalam Tuhan kan, saya hanya ya saya tahu Yesus Tuhan, tapi saya enggak benar sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan itu baik, saudara, sangat baik, saudara. Saya dengar sampai saat ini kejadian udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, saudara ya. Sampai saat ini saya masih dengar. Pada saat saya bingung, karena di keliling saya itu bukan orang seiman dengan saya hanya sendirian. Ya bingung, ya malu, ya sebagai segala macam campur aduk, saudara. Tiba-tiba saya mendengar satu suara jelas, saudara. Diambil dalam Yohanes 8 ayat 44, saudara. Saya nggak punya Alkitab, saya juga nggak pernah baca Alkitab itu. Tapi saya bisa ada kata yang keluar, hati-hati bahwa iblis itu adalah bapak segala dusta. Itu yang saya dengar di kuping saya. Sampai sekarang ini saya masih ingat, saudara. Saat itu juga iman saya bangkit, saudara. Saat itu juga iman saya bangkit. Lalu saya berdoa, Tuhan beri saya kuasa. Jangan namamu dipermalukan di tempat ini, Tuhan. Lalu saya tumbang tangan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saya mengalami suatu perkara-perkara yang besar, sangat besar dalam hidup saya yang baru pertama kali yang saya alami. Ya, setan itu, dia teriak-teriak, kesakitan, kepanasan dan segala macam. Saudara. Akhirnya dia menyembah. Akhirnya anak itu menyembah. Yang tadi dia menantang, dia menyembah, dia sujud menyembah, saudara. Nah, saudara, nama Yesus itu bukan sembarang nama, saudara. Di balik nama Yesus itu ada kuasa. Ya. Jangan saudara pikir, hanya sekedar nama, no. Karena Yesus itu, nama Yesus nama yang berkuasa. Dia adalah Allah, ya, Allah yang besar, Roh yang besar. Ya, jadi jangan saudara pernah meragukan Tuhan.
Kalau saudara punya iman percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin saudara. Amin. Oke. Nah, murid-murid Yesus, saudara, dia juga mengalami hal yang perkara yang besar. Di mana dia mengalami ketika dia menyeberang Danau Galilea, dia mengalami badai yang begitu dahsyat yang hampir mengancam nyawanya. Dikatakan situ air sudah masuk ke dalam danau itu mengancam jiwanya. Coba kita lihat di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan ya di ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Artinya nyawa mereka terancam. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, dari peristiwa angin ribut diredakan ini, saudara, kita mendapat ada empat pesan yang kita bisa dapati di sini. Yang pertama, saudara, bahwa kalau kita mengikuti Yesus, bukan berarti kita lepas bebas dari masalah. Tidak, saudara. Ya, buktinya, ketika murid-muridnya mengalami badai, ada Yesus nggak di situ? Ada kan? Ya kan? Jadi berarti mereka bersama Yesus, tapi tetap mereka mengalami masalah, badai kan? Jadi bersama Yesus kita masih tetap ada masalah gitu. Maksudnya nggak akan, masalah itu tidak akan pernah hilang, saudara. Walaupun kita berada bersama Yesus. Jadi jangan saudara berharap bahwa mengikuti Yesus maka berarti tidak ada masalah, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji ya. Dalam Alkitab pun saudara cari, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau engkau ikut aku, engkau akan bebas dari masalah. Nggak ada gitu. Tapi Tuhan katakan apa? Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan beri kelegaan. Itu yang Tuhan katakan. Bukan Tuhan katakan, kau ikut aku, kau bebas dari masalah. No, tidak, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru, dan Dia juga tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata. Tapi Dia berjanji, Dia akan menyertai kita. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Ayo kita nyanyikan, tahu lagu itu, saudara ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi dia yang percaya. Bagi siapa, saudara? Mujizat Tuhan ada bagi siapa? Bagi dia yang percaya. Bagi kita orang yang percaya, tidak ada hal yang mustahil. Amin, saudara. Ya. Yang Tuhan inginkan daripada kita harus tetap setia. Ya. Kita tetap setia. Badai apapun boleh datang menimpa kita, kita tetap setia, saudara. Ya. Kalau kita bisa setia dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan percayakan kita pada hal-hal yang lebih besar. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami perkara-perkara besar kalau perkara kecil aja kita nggak setia, saudara? Amin, saudara. Ya, Tuhan mau kita setia dalam perkara-perkara kecil, maka
Tuhan akan berikan kita juga perkara-perkara yang lebih besar. Perkara-perkara kecil itu apa sih saudara? Itu mengenai kejujuran kita saudara. Komitmen kita di dalam pelayanan kita. Ya. Kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil yang sederhana saudara, itu sebagai pedoman Tuhan untuk menilai kita akan pelayanan kita keseluruhannya. Tuhan melihat dari perkara-perkara kecil lebih dahulu saudara. Kalau perkara-perkara kecil aja kita tidak setia, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan perkara yang lebih besar pada saudara? Ya. Saya berdiri di depan mimbar. Orang yang melayani Tuhan di belakang mimbar yang tidak kelihatan, nilainya sama di hadapan Tuhan saudara. Jangan saudara pikir, oh di sini lebih besar berkatnya. Nah, sama aja saudara. Ya. Tuhan melihat hati kita. Ya. Kita melayani Tuhan, ada orang yang melayani Tuhan gak benar-benar melayani, sekedar hanya ya supaya dilihat orang lah, supaya inilah, supaya itu biar kita lebih rohani. Ya, kita kalau mau melayani Tuhan, layanilah karena kita mengasihi Dia. Bukan hal-hal lain. Karena kita sangat amat mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan mau mati buat saudara dan saya, bukankah itu suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita? Ya kan? Siapa yang mau mati buat saudara? Enggak ada kan? Tuhan mau mati, dengan darahnya kita ditebus. Bukankah itu suatu kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita? Ya, jadi kita harus membalas kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, pesan yang kedua. Jadi pesan yang pertama bahwa kita mengikuti Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Nah, pesan yang kedua saudara ya, Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kuasanya. Peristiwa angin diredakan, itu Tuhan mau membuktikan siapa dirinya. Bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada satupun yang dapat membatasi kuasanya. Langit dan bumi tunduk atas perintahnya. Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa Dia ini berkuasa. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Dia tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Dia. Kita lihat ayatnya di dalam Lukas 18 ayat 29. Lukas 18 ayat ke-27, Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Amin saudara. Mungkin bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Bagi orang yang percaya juga tidak mustahil kalau kita punya iman percaya penuh. Itu yang kedua saudara ya. Pesan yang kedua, Tuhan mau menyatakan dirinya melalui kuasanya. Pesan yang ketiga, sebagai bukti bahwa Allah tidak sekali-kali meninggalkan orang yang dikasihinya. Ya. Saudara, pada saat Yesus katakan, mari kita bertolak ke seberang. Yesus tahu nggak akan terjadi badai? Tahu dong, namanya Tuhan, Dia tahu segala hal ya. Tapi Dia mengajak murid-muridnya. Dia kan nggak bilang, kamu duluan berangkat ke sana, nanti aku nyusul. Dia kan Tuhan saudara ya. Buat Tuhan kan very easy kan. Dia nggak dibatasi oleh apapun juga. Muridnya masih dalam perjalanan, baru naik aja Tuhan sudah ada di seberang kan bisa, saudara. Betul kan? Tapi Tuhan mau ikut bersama-sama dengan mereka. Ya, artinya buat Tuhan sekali-sekali tidak pernah mau meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan ada di dalam badai itu saudara. Dan inilah sebagai bukti wujud kasih Allah dan kepedulian Allah akan kehidupan kita saudara. Kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 8 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Jadi saudara harus percaya perlindungan Tuhan atas hidup saudara. Walaupun kita menghadapi dalam badai, percayalah Tuhan itu berserta dengan kita. Ya, Tuhan yang akan selalu melindungi kita. Saudara, ini ada sebuah cerita, saudara ya. Ada seorang ibu muda. Ya, ibu ini biasa-biasa aja, masih muda. Dia punya sakit jantung, saudara. Suatu ketika jantungnya sakitnya kambuh dan ibu ini koma, saudara. Dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit, saudara, ya, dalam keadaan koma, ibu ini rohnya bertemu dengan Yesus. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus, apakah ini sudah waktuku? Katanya. Tuhan bilang, oh belum, ini belum waktumu. Dia bilang, waktumu masih ada 40 tahun, 8 bulan, 2 hari. Kan Yesus kalau ngomong kan detail semuanya. Ya, waduh. Jadi aku akan menyertai dan melindungimu selama itu. Kembalilah katanya. Lalu rohnya itu kembali. Dan ibu ini sadar, saudara, sadar. Lalu dia berpikir, aduh, masih ada 40 tahun lagi kan masih lama, saudara ya. Nah, sedangkan dia ada uang, saudara.
mau invest katanya. Investnya apa saudara? Dia mau merombak wajahnya saudara. Siapa tahu aku bisa jadi artis kan, gitu dia bilang gitu saudara. Lalu dia bilang sama dokter, dok saya nggak mau keluar dok, coba tolong panggilin dokter yang ahli kecantikan lah segala macam. Akhirnya dia mulai renovasi saudara ya. Kayak mobil tuh kan dari tahun lama dibikin tahun baru gitu saudara. Dirombak total ya. Jadi dia panggil orang surgery itu yang yang operasi plastik itu, yang tadi dia hidungnya mancungnya ke dalam dibikin keluar sekarang saudara ya. Terus bibir yang tebal dibikin tipis, pokoknya semuanya dirombak total saudara. Bahkan sampai rambut-rambutnya dia panggil salon saudara, untuk datang untuk dirombak warnanya merah, kuning, hijau ya, ke dia langit yang tinggi lah saudara ya. Singkat cerita saudara, dia berubah, tampilan berubah menjadi orang yang sangat cantik saudara. Ya, layaknya seperti artis gitu saudara. Orang nggak mengenali dia lagi saudara, karena udah berubah total saudara. Nah ketika dia keluar dari rumah sakit, dia merasa bangga saudara, pede saudara. Dia merasa orang-orang tuh ngeliatin dia semua gitu. Sambil jalan senyum-senyum sana sini kan, layaknya seorang artis saudara. Tiba-tiba ada ambulans dalam kecepatan tinggi, karena ambulans juga bawa orang lagi yang gawat darurat saudara. Yang tiba-tiba ibunya ketabrak, bes. Ibu ini tewas saudara, tewas, mati dia. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Dia bilang, Tuhan, katanya Tuhan janji melindungi aku sampai umur 40 tahun, 8 bulan, 2 hari. Saudara. Kok sekarang aku dipanggil Tuhan? Tuhan bilang apa saudara? Oh itu kamu ya, dia bilang. Maaf, aku tidak mengenalnya. Saudara, ini hanya joke aja saudara ya. Jadi gini saudara ya, kita tuh harus bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin saudara ya. Be yourself. Ya, kita bangga akan diri kita sendiri. Jangan dirombak-rombak, nanti Tuhan nggak kenal, repot loh saudara. Ya kan? Kita di sini, muji-muji, nama saya ini, tahu kita rubah wajah kita, Tuhan nggak kenal, nanti repot loh ya. Nah, oke, berikutnya saudara ya. Pesan yang keempat itu sebagai teguran Tuhan Yesus kepada kita. Karena seringkali kita tuh kurang percaya akan kuasanya saudara. Karena banyak orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus, sudah bertahun-tahun ikut Yesus, bahkan sejak dari kecil mungkin, ya sudah mengalami banyak sekali mujizat, ya, tapi tetap aja meragukan Tuhan, tetap aja masih nggak percaya akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Jadi kisah angin ribut ini seharusnya menjadi cerminan bagi kehidupan kita orang percaya, saudara. Karena kita tahu masalah itu kita tidak bisa menghindar, saudara. Ya. Masalah badai itu silih berganti, datang berganti menimpa kita. Ya. Kadang-kala kita juga nggak tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu kita mesti berbuat apa. Ya. Sehingga seringkali kita tergoda. Tergoda oleh apa saudara? Oleh ajakan-ajakan orang. Ya, akhirnya kita mencari jalan singkat. Mencari jalan pintas. Untuk segera bisa mencari jalan untuk bisa segera mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi daripada kita ikut Yesus. Saudara. Sehingga akhirnya kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Ini hal yang bodoh. Ya. Kalau saudara melakukan hal seperti itu adalah hal yang bodoh saudara ya. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, ya, berarti kita tuh sedang berzina secara rohani saudara. Dan itu suatu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tuh paling gak suka orang yang berzina secara rohani, menduakan Tuhan. Nah, kalau roh Allah sudah undur dari diri kita, ini bahaya saudara. Gak ada yang proteksi diri kita, maka roh-roh jahat apapun laku perbuatan jahat akan masuk dalam tubuh kita. Gak ada yang bisa membela kita, yang memfilter saudara. Dan orang-orang yang melakukan hal seperti ini, memang mungkin bisa terjadi awal-awalnya. Tapi akhirnya lihat saudara, mereka akan mengalami hal yang lebih buruk. Dia akan masuk jurang yang lebih dalam. Cara kerja iblis begitu saudara, awalnya memang manis, selalu manis kelihatannya enak gitu. Tapi akhirnya kesengsaraan yang kita dapat. Tapi kalau Tuhan, memang awalnya kelihatannya nggak enak saudara. Tapi akhirnya kita mengalami suatu sukacita yang besar saudara. Amin saudara. Ya. Jadi jangan pernah sakiti hati Tuhan saudara. Percayalah ya, waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya. Kalau kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, bukan berarti Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak memperdulikan saudara. Tetapi belum waktunya saudara. Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kalau Tuhan kasih sekarang mungkin nggak jadi berkat buat saudara. Maka Tuhan bilang nanti kalau kau udah sungguh-sungguh punya iman yang kokoh, yang kuat, maka aku akan berikan masalah perkara yang besar terjadi dalam hidupmu. Jadi sabar saudara ya. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Makanya Yesus katakan pada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kurang percaya? Atau kenapa kamu tidak beriman?
Aku telah membuktikan padamu banyak sekali mujizat yang aku lakukan di hadapan. Masih juga kita nggak percaya Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, kita percayalah saudara ya, bahwa kita punya Allah yang besar. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, pelayanan Yesus 3,5 tahun di dunia ini, banyak perkara-perkara besar yang Yesus lakukan saudara. Banyak mujizat dan banyak orang datang berbondong-bondong mau mendengarkan Yesus, bahkan mau melihat mujizat Yesus. Tetapi banyak orang juga yang datang hanya untuk melihat, bukan sungguh-sungguh percaya saudara. Sehingga banyak orang itu juga yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Bukankah kita kadang-kadang seperti itu? Banyak orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan, tapi hanya sekedar percaya aja, tapi dia gak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sehingga ketika badai itu datang dalam hidup kita, gampang sekali kita tuh mundur dari Tuhan. Dengan berbagai macam alasan, ya salah satu kita nggak mengalami suatu perkara yang besar bersama Tuhan. Sebetulnya saudara, bagi Tuhan itu hal yang kecil saudara. It's very easy for God. It's nothing sebenarnya saudara. It's not a big deal. Bagi Tuhan itu perkara yang kecil masalah kita saudara. Tapi masalahnya, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah siap? Apakah kita memiliki iman yang kokoh untuk menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhan? Apakah kita sudah siap untuk menerima perkara-perkara yang ajaib daripada Tuhan? Itulah ya pertanyaannya saudara ya. Kalau kita memang sudah benar-benar percaya dan kita sudah punya iman yang kokoh, percayalah saudara, bersama Tuhan kita pasti akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Ya. Nah, untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar, kita juga harus mau melewati tantangan-tantangan yang besar. Perkara-perkara yang besar bagaimana sih yang akan kita hadapi? Di sini saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, perkara-perkara yang lebih besar daripada kemampuan natural kita. Kemampuan natural kita adalah sifat bawaan yang ada pada diri manusia. Ya. Saudara, Tuhan bisa pakai orang biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, untuk melakukan hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan saudara ya. Jadi Tuhan bisa pakai orang siapa saja, termasuk saudara dan saya, untuk melakukan hal yang besar. Daniel dipakai Tuhan untuk menyingkapkan suatu rahasia. Dia mengalami suatu perkara yang besar. Tuhan pakai Daniel untuk menyingkapkan suatu rahasia besar pada Raja Nebukadnezar atas mimpi dan penglihatan dia. Kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 26 sampai 28. Saya bacakan ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltesazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Ayat 27, Daniel menjawab, katanya kepadanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Ayat 38, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah, saudara, hikmat itu adalah kemampuan kita untuk bisa menilai, untuk memahami orang lain. Itu hikmat, saudara. Nah, Daniel diberikan hikmat lebih dari orang-orang lain, saudara, oleh Tuhan. Jadi Daniel mau menegaskan kepada Raja Nebukadnezar bahwa hikmat yang dia terima itu bukan dari manusia, tapi dari Allah semesta alam. Ya, jadi bukan berarti bahwa dia itu lebih hikmat dari orang-orang yang hikmat yang ada, tapi hikmat yang dia terima itu datangnya dari Tuhan, Allah yang besar, saudara. Saudara, ada seorang anak kecil bernama Tommy, saudara, ya, umurnya mungkin kurang lebih 10 tahun, saudara. Anak ini penuh dengan hikmat, saudara. Suatu ketika anak ini adalah kesayangan dari seorang kakeknya, saudara, ya. Nah, pada akhir tahun seperti tahun kemarin, keluarga besarnya kumpul semua, saudara. Mereka mengadakan ya semacam pesta kecil lah, kumpul semua. Nah, dalam acara itu, saudara, lalu si kakeknya ini lihat si Tommy ini ya bermain-main lah dengan teman-teman. Lalu dia mulai mengumpulkan anak-anak dikumpul. Terus kakek ini bilang, ayo kakek punya uang nih, ada 10.000 dan 20.000 katanya. Terus dia bilang sama si Tommy, karena Tommy ini anak kesayangan dia, cucu kesayangan dia. Tommy, kamu mau pilih yang mana? 10.000 apa 20.000? Saudara, kalau orang
umum ya pasti pilih yang 20.000 kan, nilainya lebih besar, betul ya saudara ya. Tapi si Tommy pilih yang 10.000 saudara. Aku ambil yang 10.000 aja kayak, hah, kakeknya diam dia. Lalu dia ulangi lagi, dia tawarkan lagi. Kamu mau ngambil yang 10.000 apa 10.000? Takutnya dia nggak salah dengar gitu. Apa 20.000? Jawabnya tetap sama, 10.000 kayak. Terus kakek bilang, ini Tommy kok bodoh ya? Kok jadi bodoh gini ya cucuku katanya ya? Kan 20.000 lebih besar dari 10.000 kan? Lalu dia ulangi lagi tuh, diulangi sampai 10 kali diulangi. Tetap jawaban Tommy 10.000 kayak. Akhirnya kakeknya apa tuh? Bohwat. Tuh bahasa Jerman tuh ya, bohwat ya. Ya, akhirnya give up gitu saudara ya, menyerah gitu loh. Wah ini orang udah, ya udahlah, udah biarin aja katanya. Nah setelah pestanya selesai saudara, si Tommy datang ke kakeknya. Kek, mana kek? Janji kakek mau ngasih saya 100.000. Kaget kakeknya. Kapan saya janji ngasih kamu 100.000? Saya kasih mau 10.000, mau 20.000 loh. Kakek kan ulang kali menawarkan saya 10.000 sampai 10 kali kan kek. Iya kan? Kalau saat itu saya ambil 20.000 cuma dapat 20.000 saya. Nah kakek nawarin saya 10 kali kan berarti 100.000. Ya kan ini benar juga saudara ya. Pintar anak ini, berhikmat saudara ya. Oke, itu jadi yang pertama saudara ya. Perkara apa yang kita bisa dapati dari Tuhan ya? Perkara-perkara yang lebih besar daripada kemampuan kita. Yang kedua, perkara-perkara yang lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita setuju saudara ya, setiap kita punya masalah kan. Betul ya. Dan manusia itu memiliki keterbatasan. Makanya Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri dalam Yeremia 17. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan tahu manusia itu punya keterbatasan. Ya. Kita nggak bisa menghadapi setiap masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi hanya Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Jangan kita sok-sokan kita hadapi perkara itu dengan sendirinya. Nggak mungkin kita bisa. Saudara. Nanti malam-malam kita bisa jadi crazy. Ya. Tuhan sudah tahu kemampuan setiap daripada kita. Kita lihat ayatnya di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, Allah kita itu setia saudara. Sebab Allah itu setia. Dia tidak mau membiarkan saudara itu mengalami coba-cobaan melebihi kekuatan saudara. Ya. Dan pada saat kita dicobai, Tuhan akan berikan kita jalan keluarnya. Kita lihat ayatnya saudara, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 saudara. Pencobaan-cobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Ia setia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Nah ini kata kuncinya saudara. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa saudara? Memberikan jalan keluar. Ini kata kuncinya saudara. Supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi kita nggak bisa menanggung perkara itu sendiri saudara. Tuhanlah yang dapat menanggung segala perkara itu bersama kita saudara. Dan kita diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Masalahnya tetap ada saudara. Tuhan tidak pernah menghilangkan masalah. Ya, tetap ada. Tapi bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Saudara. Ya, kita dimampukan oleh Tuhan. Jadi apapun masalah kita yang kita hadapi, percayalah saudara ya, bersama Yesus kita mampu melewati segala masalah badai kehidupan apapun. Bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Saudara ya. Jadi Tuhan akan berikan jalan keluar sebetulnya saudara ya. Kalau ada masalah kita pikul sendiri saudara, berat saudara. Kita nggak tahu jalan keluarnya gimana. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Ada seorang bapak, saudara. Dia tuh giginya lagi sakit gitu, saudara ya. Sakit gigi, kebetulan tuh hari itu hari besar, hari libur besar. Jadi nggak ada dokter gigi yang buka. Sakit itu apa? Nyut-nyutan apa? Cenut-cenut ya. Iya. Ya, wah nyut-nyutan sakit sekali, saudara. Dia bingung tuh. Dia nggak tahu gimana mau jalan keluarnya. Dia mau ke dokternya nggak ada yang buka, saudara. Tiba-tiba datang sahabatnya datang, saudara. Lalu sahabatnya bilang, kok kamu mukanya murung sekali? Kenapa? Dia bilang, aduh ini gigi saya sakit sekali nih, bengkak ini, saya nggak tahu gimana cara jalan keluarnya. Lalu temannya bilang, oh tenang, aku punya jalan keluar, kata temannya. Apa? Dia bilang, minggu lalu aku juga mengalami hal yang sama seperti kamu. Dia bilang, gigiku juga bengkak, nyut-nyutan sakit sekali. Terus tiba-tiba dia bilang, istriku datang. Dia bilang. Lalu istriku datang, lalu dia memeluk aku dengan erat dan dia mencium aku. Dia bilang, percaya nggak? Setelah dia cium, langsung sakitnya hilang katanya. Temannya bilang begitu. Coba
coba kamu praktekkan. Lalu si bapak ini bilang, oke, saya akan praktekkan. Kapan saya bisa ketemu istrimu katanya. Wah, ini melunjak saudara ya. Kapan aku bisa ketemu istrimu? Ya, maksudnya istrinya dia dong, jangan istrinya temennya itu kan saudara ya. Gitu. Nah kalau yang gak ketawa berarti lambat untuk menangkap. Yang ketawa cepat untuk menangkap. Ya oke. Oleh karena itu saudara ya, kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya saudara. Ya, mendahulukan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bawah. Mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan saudara. Amin saudara. Mendahulukan kerajaan Allah artinya apa saudara? Memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita mengutamakan perkara-perkara rohani daripada perkara jasmani saudara. Maka percayalah, segala sesuatu akan Tuhan tambahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, hal-hal besar yang kita hadapi yang ketiga adalah perkara yang lebih besar daripada kebutuhan kita, saudara ya. Nah, selama kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, ya, maka kita nggak perlu khawatir dan takut. Pasti Dia yang akan memelihara kita. Ya. Kalau Tuhan yang memelihara kita nggak perlu khawatir, saudara. Apapun akan kita lewati bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara besar, saudara. Jadi jangan saudara terus pikir, aduh, gimana ya, saudara. Kok aku sedang lagi kekurangan, tapi aku, ya kadang-kadang kita harus memberikan sesuatu persembahan buat Tuhan, tapi kita sendiri dalam kekurangan. Aduh, gimana ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan, kita yang rugi, saudara. Ya. Karena kita mau memberi sesuatu, berilah dengan hati yang tulus, tuh. Seperti janda miskin yang ada di Alkitab, dia memberi dari apa yang terakhir yang dia punya, dia berikan seluruhnya pada Tuhan. Nah saudara, jadi kita gak perlu khawatir sebetulnya dengan apapun juga, saudara ya. Kalau kita tahu bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, jangan khawatir, saudara. Ya. Ada sepasang suami istri, ini mereka sudah berumur, saudara ya. Nah, suami istrinya ini selalu khawatir akan suaminya, saudara. Karena suami itu punya sakit vertigo, saudara. Di sini ada yang sakit vertigo ya. Nah, vertigonya itu berat, saudara. Kalau kambuh, dia tuh merasa semuanya itu gelap, gak bisa lihat apa-apa gitu, saudara. Nah ini yang ditakuti oleh istri, yang dikhawatirkan. Karena suaminya itu walaupun dia sudah berumur, dia masih bekerja, saudara. Ya, dan dia mengendarai motor setiap hari. Nah, seperti biasa pagi hari sarapan, setelah sarapan suaminya pamit, "Bu, aku pergi kerja dulu ya." "Ya Pak, hati-hati." Nah, lalu bapaknya pergi naik motor. Tapi tiba-tiba ibunya kok dengar ada orang berteriak di depan, saudara. Bu, tolongin aku, Bu, tolongin saya. Kok suara kayak suara bapak ya, katanya. Ibunya buru-buru keluar, saudara. Ternyata benar bapak itu di atas motor berteriak-teriak. Bu, tolongin saya, Bu, sakit saya kambuh, Bu, vertigo, saya merasa gelap, gak bisa lihat apa-apa. Waduh, ibunya kok lari dia dengan keadaan panik, saudara. Tapi ketika sampai dekat bapak itu, hilang paniknya, malah ketawa ibunya, saudara. Saudara tahu kenapa? Karena bapaknya itu kan udah ada umur, saudara. Dia pakai helmnya kebalik, saudara. Dia pakai helm kebalik, jadi gelap, saudara. Bukan vertigo. Ya, saudara ya. Saudara, maksud dari kerajaan Allah itu apa sih, saudara? Kerajaan Allah itu berbicara mengenai damai sejahtera, kenyamanan, aman, sukacita yang abadi, saudara. Nah, kalau kita bisa memberi di dalam kekurangan kita, bukankah kita sedang melakukan suatu perkara-perkara yang besar bersama Tuhan, saudara? Amin, saudara. Kita gak perlu khawatir, saudara ya. Karena firman Tuhan apa? Katakan apa? Lihat ya, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Yang dia tidak menanam, tidak menuai, ya bahkan tidak mengumpulkan tanaman dari lumbungnya, tapi Tuhan pelihara. Bukankah kita lebih dari burung-burung itu? Amin, saudara. Kita nyanyi ya, saudara ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, yang sedang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga
ladang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saudara, kalau kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita, kita tidak perlu khawatir. Amin, saudara. Kita lihat di dalam Alkitab, ada seorang janda miskin. Dia memberi dari kekurangannya dia. Kita lihat coba di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, saudara. Saya bacakan ayat 41. Pada suatu hari, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Saudara tahu 2 peser? 1 peser itu 1.500 perak, saudara. Jadi kalau 2 peser itu 3.000 perak. Hanya ini yang dimiliki oleh si janda miskin ini. Dan satu duit itu artinya uang logam kecil, ya, uang logam Romawi yang paling kecil. Kalau kita uang logam paling kecil berapa? 50 apa 100 ya? 100 ya, nggak ada 50 ya, 100 ya. Nah, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, bukankah janda ini sedang melakukan satu perkara besar dalam hidupnya? Dia mengalami suatu perkara besar dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia memberi dari kekurangannya, dari kebutuhannya dia, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, coba saya panggil tim musik untuk maju. Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, percayalah saudara, Tuhan menginginkan setiap daripada kita bisa mengalami suatu perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Dia. Setiap daripada kita bisa mengalami suatu perkara-perkara yang besar bersama Dia. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan katakan apa? Kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya. Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku jadi biji mata-Mu. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Amin. Saudara, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan, saudara. Ya. Oleh karena itu, Tuhan mau kita ini mengalami suatu perkara-perkara besar bersama Dia. Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan mau menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Ya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan kita tetap setia. Tetap setia. Apapun badai yang menimpa kita, baik itu perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil, Tuhan mau kita tetap setia. Kalau kita bisa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar kepada saudara. Ya, milikilah mimpi-mimpi yang besar, mendoakan hal-hal yang besar, andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kepercayaan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Melalui apa? Melalui talenta-talenta, karunia-karunia yang Tuhan telah berikan. Mari kita kembalikan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Selama kita masih dipercaya oleh Tuhan, itu suatu anugerah, saudara. Kalau kita sudah tidak dipercaya oleh Tuhan, wah repot, saudara. Ya, jadi selama kita masih dipercaya oleh Tuhan, berikan
jadikanlah yang terbaik buat Tuhan, saudara ya. Dan percayalah, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin, saudara. Dan bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Kita nyanyikan, saudara ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami, Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kalau kami boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Firman yang telah ditaburkan, hamba percaya Tuhan Engkau akan meteraikan itu di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi yang ada, Tuhan lawat. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dapat melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah. Dan kami percaya kasih, penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu. Amin. Diberkatilah kesehatanmu. Amin. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala mara bahaya. Tuhan akan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat.
daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, selamanya kasih setianya selamanya. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan bawa untuk selama-lamanya kasih setia